kasih kepada engkau. Itu namanya maulid Nabi. Allah maulid Nabi Muhammad dan maulidkan Nabi Adam. Itu yang hukum universal. Intinya apa? Dibolehkan. Yang kedua, sholat Idul Adha, korban. Kemudian haji. Dan peringati siapa kita? Nabi Ibrahim. Itu dalil namanya. Hukum universal. Nah, cuma otaknya nggak sampai ke situ. Paham jawabnya ada ini. Dibilang dalil nggak ada, nggak paham dia usul fikih. Jawabnya al-dalil al-ibro bihum al-lafzi, lagi khusus sebabnya memang cerita Nabi Ibrahim tentang Nabi Adam, tetapi ada hukum universal. Apalagi ada dalil khusus. Jadi Anda kalau nanti mencari dalil tak ketemu dalil khusus, cari dalil umum. Jawabnya al-dalil. Kenapa kamu puasa wahai Rasulullah pada hari Senin? Ini hari kelahiranku. Memang tak dibilang maulid Nabi di situ. Tetapi itu jawabnya al-dalil. Ada dalalat namanya. Isyarat atau mafhum dari maksud ini. Dibolehkan kita memperingati hari yang bersejarah buat kita. Itu makanya saya sampaikan, boleh kau ulang tahun Ustaz? Boleh. Apa salahnya? Panggil Ustaz Kasmidin, misalnya datang ke rumah saya, kasih kami nasihat, baca Yasin, baca doa. Apa salah? Ya, orang suka akan suntuk pikirannya itu. Ini makanya, pokoknya kalau anda tak setuju, bawa dia pulang ini dulu. Gaspol. Makanya pahami jawabnya al-dalil. Makanya saya kalau saya udah di Batam, ada nanti buku bla 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 bla. Saya kena wajah, saya tak paham sedikit bagaimana mau ngomongnya. Capeknya kita tak paham. Makanya saya nggak melayani. Itu namanya jawab al-dalil namanya. Ada hukum universal yang bolehkan. Yang Anda pegang dulu. Al-ibro bi'umumil lafzi la bi khusus sabab. Dijawab dalil. Saya tanya sama mahasiswa, apa itu jawab dalil ini? Apa itu al-ibro bi'umumil lafzi ini ya? Tadi kotasi awal. Kemudian masuk tariqah al-alfaz. Nah ini saya sampaikan sama para buya. Metode penetapan hukum itu ada dua. Satu namanya tariqah lafzi. Disebut juga oleh sebagian ulama al-bayani. Yang ketiga al-mansus. Coba buka kitab Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili itu bagus ya mengkombinasikannya. Yang kedua namanya tariqah al-tahlili, al-taksiri, al-ma'ani, itu sama. Apa bedanya istinbat dengan ijtihad, Ustaz? Ijtihad itu operasionalnya, istinbat itu istilah yang dipakai oleh ulama dalam momen penetapan hukum. Itu makanya disebutkan tariqatul istinbat. Ijtihad itu pekerjaannya. Jadi jangan dibedakan secara ini, enggak. Ada sebagian ustaz mengatakan satu metode istinbat, yang kedua metode ijtihad. Kata saya, menurut saya lancur. Ijtihad itu pekerjaannya, istinbat istilah. Lanjut. Iya. Dia apa enggak ini istilahnya? Amal nahi mutlak muqayyad. Akan ada itu. Khas mustarok, muawwal, al-haqiqah, al-majaz, al-suri, al-kinayah, al-zahir, al-nas, al-mufassal, al-muhkam. Mantuk adalah kias ijma'. Buku saya ini ada. Kemudian amal dan nahi. Ini tak perlu saya sampaikan sama dia. Deteksilah ayat itu mana yang amal, mana yang nahi. Ada menggunakan lafaz perintah langsung, ada yang tidak. Nanti pahamnya sih jawabnya al-dalilnya. Kalau banyak kita latihan, ini enak ini. Ini enak. Kalau saya suka, kalau sudah di penghujung kuliah itu, saya suruh. Ada 3 pilihan. Ustaz, pohon ini disewakan. Buat kenapa? Airnya diambil air mineral.
Rupanya kelapa ini sudah berumur lama, nggak keluar airnya. Ini bagaimana? Itulah problematika hidup kita kan. Ya, Ustaz, saya punya uang 5 juta. Kalau saya gantikan kita gimana? Tiba. Kalau begini bagaimana ya? Pak, pinjamkan saya uang 5 juta. Kata yang punya uang tuh, aduh, uang saya nggak ada. Uang 5 juta ini modal saya datang. Saya dapat keuntungan 2 juta setiap bulan. Akhirnya aja, saya pinjam 5 juta, saya ganti unti bapak 2 juta. Wah, kan? Unik kan? Inilah tanggung jawab kita. Bagaimana Ustaz ganti-ganti misalnya ke situ. Jadi al-mutlaq. Ini makanya kalau memilih haji puasa Arafah, saya memilih Makkah. Tidak saya memilih Bilal. Kenapa? Karena saya menganggap hadis Nabi muqayyad. Al-hajju Arafah. Arafah fi zihni fikriyawa. Pahmu zihninya Arafah itu berkah. Maka tapi jangan dipercayai. Kalau mau memilih hilal, beda. Iya kan? Makanya kalau kita memilih jadwal di Indonesia berbeda dengan Arafah di sana. Tetapi karena hadis Nabi muqayyad, al-hajju Arafah mengikuti haji, makanya saya puasa ketika Arafah. Tetapi bagaimana kalau kita haji menurut puasa Arafah mengikuti tanggalnya? Enggak apa-apa. Ya, karena fikih berbeda biasa. Itu makanya ketika Nabi pergi ke Khaibar, separuh sembahyang di tengah jalan, separuh sampai di Khaibar. Kata Nabi tak ada yang salah. Makanya ijtihad itu kalau betul dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1. Biasa. Mau mengikuti puasanya itu boleh. Itu Senin, Muhammadiyah hari Minggu, nggak apa-apa, pilih 1. Pamannya Muhammadiyah Minggu, itu hari Senin kan? Pilih aja mau mengikuti yang mana. Pulang aja kepada Allah. Yang susah itu sudah seminggu puasa dia mulai. Itu namanya mutlak dengan muqayyad itu. Perempuan yang kita tak al-mutalaqat yatarabbas salah satu. Itu muqayyad ya. Ada muqayyad. Tapi ingat, ada dawabit hukum. Ya, enggak ya. Ada dawabit hukum. Dawabit hukum bagaimana? Perempuan yang ditalak, maka kalau suaminya ingin pulang cepat sebelum berlalu 3 kali haid. Ya kan? Nah, itu namanya mutlak muqayyad. Tadi itu dawabit hukumnya boleh suami pulang. Nah, boleh suami pulang. Nazariyah fikihnya tunggu 3 kali suci. Jadi ada dawabit hukum, ada nazariyah hukum atau nazariyah fikih. Boleh pulang tapi ada proses fikihnya. Suami yang telah mentalak istri dengan talak 3, dawabit hukum boleh pulang. Nazariyah fikihnya tunggu istri nikah dengan orang lain. Itu berarti ditalak oleh suami barunya. Kalau nak talaknya digantilah. Itu muqayyad. Tadi ini sebenarnya gampang saja, cuman kita harus pandai-pandai ketika menganalisa ayat. Kemudian ada ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatikum, atau faman syahida minkum syahra falyasum. Maksudnya apa? Yang itu bagaimana? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Itu namanya. Belum ada penjelasannya. Maka kaidah-kaidah itu perlu diteliti ulang, dibahas. Kullu ma warada fi asaqula wa bidawi yurja'al huruf. Sesuatu yang belum diuraikan oleh hadis Nabi, maka diambil hukum umumnya. Sama kan mahar.
Itu kan belum diuraikan. Jadi ayat-ayat man ahdisa fi amrina hadza itu namanya. Jangan dimakan semuanya, dihantam pulang ke Nabi. Kan tidak ada yang Nabi itu. Ini orang kacau menurut saya ini. Hadis di sembarang pakai ya, nggak jelas orang menurut Nabi karena nggak ke situ pentingnya, karena kaidah amal. Kemudian khos, ini khos ayat. Kita harus pandai-pandai menggunakan taksis. Sama yang saya bilang tadi, orang yang puasa Ramadan tidak boleh makan dan minum. Tapi bagaimana kalau dia makan tak sengaja? Ada taksisnya. Kalau dipegang ayat saja, praktek Nabi tak boleh makan. Karena ada taksis, maka makan tak sengaja dibolehkan. Yusikumullahu bi auladikum. Lidzakari mithlu hadzal unsayyin. Kalau ayat ini pokoknya yang anak laki-laki dapat jatah 2 kali lipat dari anak perempuan. Kata ayat la yarisul kafiru wa la yarisul kafiru. Kan kalau dia murtad maka tak dapat jatah. Tak dapat jatah. Makanya kalau lihat hadis Nabi, katakan ini dalil maulid Nabi itu ada apa enggak? Enggak ada. Jadi dalil yang khos atau dalil yang kalau enggak ada dalil khos tadi yang amma. Karena itu bagian taksis juga. Cuma makanya saya katakan tadi itu. Yang saya bilang pun Nabi Adam pernah dimulid nabikan oleh Allah ketika Nabi Muhammad lahir, diceritakan. Kalau ini ada sirah. Kita memperingati Aidil Adha korban Nabi Ibrahim itu mulid Nabi namanya. Itu taksis namanya. Nanti paham namanya kias mursal. Sama dengan jadar. Jangan mentang-mentang kita pakai jadar kita ada yang betul. Belum. Maka saya bilang sama orang jadar tuh, jangan seandainya anda pakai jadar, orang tak pakai jadar jangan sesat. Nabi Muhammad sejarah sampai ke bawah, cadar itu bermula dulu ketika ada gangguan kepada perempuan yang muda, maka ditutup semuanya. Aisyah pun dibungkus pakai tabung. Berhubungan dengan kasus itu, maka menjadi urutlah ya pakai cadar. Tetapi ketika naik haji, perempuan tak boleh pakai cadar, buka-buka. Makanya taksisnya ya. Ada kemungkinan dibolehkan membuka-buka. Itu makanya sebagian kita ada buka-buka. Maka jangan disalah, itu fikih semuanya. Karena al-hadis, ya si hadis Nabi.